Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG yang kami hormati, seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kami banggakan para santri Ma'had Tauhidul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab fikih, kitab Taqriyatus Sadidah fil Masailul Mufidah. Adapun tema pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang sholat berjamaah bagian ketiga. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000. Baik, itu kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan Ummil Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada malam hari ini bersama beliau yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil jamaati. Syarat sahnya jamaah. Maksudnya sholat jamaah. Sholat jamaah itu sholat yang terdiri dari imam dan makmum. Syurutu sihhatil jamaati sittatun. Ada 6. Sawaun akana fil masjidi am kharijahu. Baik sholat itu dilakukan di dalam masjid maupun di luar masjid. Tidak di masjid. Nanti ada yang di masjid itu khusus. Kalau ini yang umum, fil masjid dan kharijah. Al-awalu taikang kaping pertama, alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqifi. Alla yataqaddama, tidak boleh mendahului, maju al-ma'mumu makmum ala imamihi, ingatase imame. Jadi tidak boleh melebihi fil mauqifi, dalam tempat berdiri. Jadi yang namanya makmum itu tidak boleh mendahului. Bolehnya ya di belakangnya atau maksimal itu sama. Tapi tidak afdol kalau sama. Sekarang rinciannya, fa in kanal makmumu qaiman. Kalau makmum itu orang yang sholatnya berdiri, kan ada makmum yang sholatnya duduk, atau bahkan tiduran. Fala yataqaddamu bi'aqibihi ala imamihi. Nah, kalau makmumnya itu orang yang sholat berdiri, tidak boleh mendahului imam apanya? Tumitnya. Jadi yang jadi ukuran tumit ya. Bukan kaki, telapak kaki bukan, tapi tumit. Wa in kana jalisan,
Kalau makmumnya itu orang yang sholatnya sambil berduduk, fala yataqaddamu bi al-yataihi, tidak boleh mendahului posisi imam. Apa yang diukur? Dua pantatnya. Pantat itu ada dua toh. Kanan kiri apa atas bawah? Nek pantatmu siji ya berarti wong lemu banget gue. Jadi pantatnya tidak boleh mendahului posisi pantatnya imam. Wa in kana muttaji'an, kalau makmumnya itu sholatnya miring, fala yataqaddamu bijambihi. Yang jadi ukuran tidak boleh mendahului lambungnya. Lambung itu ini toh, lambung. Perut-perut lah gampangnya begitu. Wa in kana mustalqiyan, kalau makmumnya sholatnya terlentang, fala yataqaddamu bira'sihi, maka yang tidak boleh mendahului atau posisi yang posisi mendahului imam itu ra'sihi, kepalanya. Sehingga kalau orang sholatnya itu mustalqiyan, bisa jadi kakinya itu mendahului imam. Tapi yang tidak boleh mendahului imam posisinya itu adalah ra'sihi. Tuh. Jadi intinya imam itu tidak boleh disalib panggonane. Nah, ukuran nyalip itu kayak itu tadi. Ada yang sholatnya berdiri, ada yang sholatnya duduk, ada yang sholatnya tidur miring, ada yang sholatnya telentang. Wadhabitu fi dzalika, ukuran atau standar soal itu alla yataqaddamal makmum. Makmum tidak boleh mendahului bijabi ima i'tamada alaihi. Ya, sesuatu yang tadi dirumuskan tadi ala juz'in mimma i'tamada alaihi al-imam. Apa yang menjadi posisi imam. Bi qiyamin au ghairihi, baik sholat berdiri maupun lainnya. Wal afdolu, sekarang yang afdol. Kalau tadi nggak boleh itu berarti kalau dilanggar ya enggak benar, nggak sah. Wadhabitu fi dzalika, ukuran soal itu tadi, alla yataqaddamal makmum, kok balik lagi, wal afdalu lidzakari, yang utama bagi orang laki-laki, antata akhara asabi'uhu ala aqibil imam. Jangan sampai yang antata akhara tidak boleh yang afdol itu jangan sampai jari kakinya itu melebihi tumitnya imam, ta'akhuron yasiron, dengan sedikit belakang. Itu kalau makmum dan imam itu satu orang ya. Satu orang imam, satu orang makmum, itu dekat posisinya. Bihaitsu takhruju an muhadzatihi, jadi harus keluar dari sejajarnya. Wala yazidu ma bainahuma, tidak boleh melebihi antara imam dan makmum aksaro min salasati azra'in, 3 ziro. 3 ziro itu ya 3 ini loh, 3. Ya kira-kira jadi kalau makmum dengan imam yang afdol, makmumnya satu itu dekat aja, jadi ini imam, ini makmum, dekat. Yang penting jangan melampaui tadi jarinya itu. Nah, yang afdol jangan sampai makmum yang hanya sendirian itu lalu posisinya melebihi 3 ziro. Ya, imam neng kene, makmum neng kono, lah kok dikira orang jamaah. Ya, dikira orang tidak jamaah.
Kalau tidak jamaah nanti kan resikonya bisa jadi ada orang yang ikut sholat dengan yang depan, jadi makmum yang pertama malah jadi nimburi. Atau dikira tidak jamaah, makmum kepada makmum yang di belakang. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan, tidak sah itu makmum pada makmum. Kaifiatul wukufi li sholatil jamaati. Apa cara ketentuan wukuf li sholatil jamaah, ngadeg sholat jamaah. Ayakifa, berdiri azzakaru wong lanang an yaminil imami, sebelah kanannya imam. Kanan ya, jadi ini imam menghadap ke kiblat, ini makmum, itu makmumnya supaya sebelah kanan. Wa idza jaa akharu, kalau kemudian ada nyusul datang orang lain, fa'an yasarihi, supaya mengambil posisi kirinya. Summa yataqaddamu al imam, imam maju, au yata'akhkharani, atau makmumnya mundur. Jadi kalau sudah tadinya ada hanya satu makmum, kemudian datang menyusul, maka posisinya ini supaya makmum imam maju atau makmumnya yang mundur. Tapi mundurnya harus teratur loh ya. Jangan mundur loncat. Mundurnya teratur, melangkah gitu aja. Satu langkah. Wa afdalu. Kalau yang makmumnya mundur itu afdal. Wa yaqifu, berdiri khalfal imami, di belakang imam, ar-rijalu, makmum lanang. Summa swibiyan, kemudian makmum anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu jangan di sini. Ya, jangan di sini. Cuma kalau kita mengatur suruh mundur itu kadang-kadang orang memandang, wah ini masjidnya enggak ramah anak-anak. Fikihnya begitu. Kenapa? Ya karena kalau anak-anak itu nanti enggak konsentrasi. Sholatnya kan masih belajar. Ada sholat sambil noleh-noleh, ada sholat sambil ngomong bahkan. Lah nanti yang di belakang anak-anak nanti jadi terganggu. Summal khonasa, kemudian baru orang khunsa. Kemarin sudah saya terangkan ya, khonasa itu khunsa itu ya kuwi wong sing ACDC. Summan nisa, yang di belakang sendiri nisa. Watakifu imamatun niswati, sekarang kalau imamnya perempuan, tentu untuk jamaah perempuan, wasatuhunna, itu berada di tengah-tengah. Wa kadzalika imamul urati wal busarai. Nah, imam yang telanjang itu maksudnya pakaiannya enggak sempurna, kemudian busarai, orang yang tidak bisa melihat, fi ghairi zulmati, di waktu tidak gelap. Jadi imam meskipun tidak kelihatan karena storeng bahasanya ini storeng, ngerti ya storeng? Lampu mati itu loh. Ning desa mbiyen jenengane storeng. Sekarang mas'alatul jarri. Persoalan menarik ya, makmum menarik makmum yang lain. As-sahbu wa ya idza lam yajid al-musolli sa'atan. Ya, menarik idza lam
yajid musolli idza lam yajid alikalane orang menemukan sapa al musolli wong kang salat saatan ruang atau apa itu ya tempat salat fisofin memasuki sof sunnah maka disunahkan lahu al jarru disunahkan untuk menarik. Jadi begini ya maksudnya, aku teko keri, soft sudah terisi, saya di belakang sendirian, kan wedi kuwi ngene ono genderuwo piye. Ndak, bukan soal itu, tapi dia tidak berkawan, softnya itu sendiri. Sunnah lahu al jarru maka disunahkan menarik. Kon ngancani lho. Bikhamsati syurutin, tetapi menarik itu dengan 5 syarat. Jama'aha ba'duhum fi baitin, yang dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam bentuk bait, dalam bentuk syair. Faqala laqad sunna jarrul hurri min sofi iddatin yara al-wikfa fi'lan fi qiyamin qad akhrima. Kowe sing maca Mas, dilagokke piye iki? Nah ini bait itu kalau tidak dilagokke ya ora enak. Aku ora iso nyanyine. Wa hiya mansurah. Sekarang kalau bait itu diwujudkan dalam bentuk nasar, nasar itu kalimat biasa, kalau bait itu syair. Ayakunal majrur hurron, sing ditarik itu orang yang hur, merdeka, wong biasa lah maksudnya, orang-orang normal, orang biasa nih. Ayakuna ada dusofi al majrur minhu aksara minusna ini. Jumlah sof yang kemudian akan ditarik orangnya itu softnya sudah lebih dari 2. Ayazunna muwaqafatan majrur. Kita menduga bahwa orang yang ditarik itu muwafaqah, gelem, manut. Nah, kalau diperkirakan nggak manut kan nanti geger nanti. Ditarik ngene, dijak mundur, ra trimo. Malah ditangkis tangane. Salat kok ngajak gelut kowe. Itu muwafaqatul majrur. Ya kira-kira koncone dhewe ngono lah. Turune ya ngerti fikih. Nah orang ngerti fikih kan bingung kok dene. Iki karepe piye? Iya toh? Karepmu piye karepmu? Salat kok narik-narik. Ayakunal jarru fil qiyami. Salatnya salat berdiri, kalau duduk keangel toh, kalau yang ditarik duduk kan kon ngesot ngono. Logis. Ayakuna ba'da ikhramil jari. Oleh narik kuwi sesudah takbiratul ihram yang menarik itu. Nek urung takbiratul ihram narik ya kuwi engko dikira ngejak gelut. Sudah sholat dulu, Allahu Akbar, kemudian ditarik oleh narik ya narik alon-alon. Ojo kaya sampean narik kaya kuli. Narik karung. Syarat sahnya jamaah yang kedua asani ayya'lama al-ma'mum intiqalatil imami. Ayya'lama yen to ngerti sapa al-ma'mumu ma'mum, ngerti intiqalatil imami, gerakannya imam. Intiqal itu pindah-pindah dari berdiri ke ruku, dari ruku ke itidal, dari itidal ke sujud, itu namanya intiqal. Harus ngerti, biru yatin le ngerti kelawan ru'yah, melihat. Al sama ini muballigin
atau mendengarkan apa itu mubalik Mas Hasan gitu loh. Kalau imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu namanya mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan kepada jamaah bahwa itu terjadi intikal, pindah atau ganti rukun. Cuman sekarang ini wong imamnya sudah pakai speaker ya. Dibutuhkan apa enggak mubalikin ini? Kalau imamnya sudah pakai speaker, Allahu Akbar, untuk apa? Ya pokoknya anu lah wis. Pokoknya ning Masjidil Haram ngono yus, terus melu-melu ngono. Biasanya orang ingin standar pelaksanaan sholat itu seperti di Masjid Tanah Suci. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak cermat, itu gaya sholat Syafi'iyah atau bukan. Melu wae. Di mau ya. Ausima'il mubalighin kama qala Shahibus Sofati Zubad wa syartu ilmuhu bi af'alil imam biru'yatin aw sam'in tabi'il imam. Jadi makmum itu harus ngerti gerakannya imam. Lah saiki nek sampean sholat Jum'ah atau apalagi sholat Id, orang uman nggon ning kene terus sampean nggone ning nggon ayung. Piye kuwi? Asal isukang kaping 3 ayan wiyal makmum al qudwata awil jamaata awil makmumiyata. Hendaknya makmum itu niat qudwah. Niat jamaah ngono lho, niat makmum. Sholli fardhol maghribi salah rakaatin mustaqbil kiblati makmuman. Itu namanya ayan wiyal makmum al qudwata, makmuman atau jamaatan. Walau taba'a imamahu bila niyatin, kalau seorang makmum ngikuti imam tuh hanya ngikuti aja, tapi bila niyatin fi ruknin, tetapi tanpa niat, watola intidharuhu, sampai kemudian lama batolat sholatuhu, sholatnya batal. Jadi ku jenengane orang makmum tapi sholat tiru-tiru, melu cara Jawa gitu loh. Soalnya urung iso sholat lalu kemudian melu. Nah kalau sudah bisa sholat ya harus niat. Faniyatu wajibatun, faniyatu mongko utawi niatiku wajibatun wajib al makmumi ngatasé makmum, tapi dunal imam. Imam tidak wajib niat jadi imam. Illa fi arba'i sholawatin, kecuali dalam 4 macam sholat. Fatajibu alal imam, maka wajiblah niat bagi imam. Wahya al-jum'atu, biasanya yang membaca itu al-jumu'atu, sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah itu jamaahnya wajib, maka imam itu wajib niat jadi imam. Kalau sholat yang lain, ada yang mewajibkan, ada yang hanya fardu kifayah, ada yang hanya sunnah muakkadah. Wal mu'adatu, dan sholat mu'adah, sholat sing dibaleni. Ada pembahasan khusus tentang sholat mu'adah. Wal mutaqaddimatu, dan sholat jamak takdim. Fil matori, yang dilakukan jamak takdim itu karena
halangan hujan. Jadi hujan deras, mau ke masjid banjir atau susah, nah, lalu kemudian dijamak, boleh dijamak. Wal manzuratu, sholat yang dinazarkan, jamaatan. Ada orang yang nazar sholat jamaah, maka imamnya wajib apa itu? Niat jadi imam. Ada pertanyaan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya dari Supri. Bagaimana jika kita dalam keadaan sakit di rumah sakit dan tidak memungkinkan untuk sholat normal dengan berdiri, namun posisi tempat tidur kita tidak menghadap kiblat ataupun tidak sesuai dengan arah yang disyariatkan. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Berada di rumah sakit, tidur posisinya. Sholat itu menghadap kiblatnya, lalu bagaimana? Kalau masih bisa digeser, ya digeser. Sekarang itu tempat tidur di rumah sakit, bed rumah sakit itu gampang loh itu digeser, itu ada rodanya kok. Bisa, pengen tidur di rumah sakit? Enggak lah ya, sehat kok. Jadi gampang itu, jadi usahakan itu supaya posisinya posisi mustaqbilal kiblati. Tapi kalau enggak bisa itu misalnya rumah sakitnya penuh banget ke zaman COVID kayak, harap geser-geser tempat tidur ya angel. Ya sudah sebisanya. Mustaqbilal kiblatinya menjadi dimaklumi atau dimaafkan. Punten malih? Ada, Pak. Baik, izin bertanya lagi. Bagaimana kita untuk melakukan sholat berjamaah ketika sedang berada ICU, Pak Yai? Jadi, apakah yang sedang sakit itu mendapatkan rukhsah untuk meninggalkan gerakan sholat yang sempurna, atau tetap harus takbiratul ihram atau dengan isyarat, Pak Yai? ICU itu tidak otomatis orangnya semaput. Bisa jadi di ICU, tetapi orangnya biasa-biasa saja. Di ICU itu karena memang dibutuhkan untuk pemeriksaan intensif kan. Nah, prinsipnya yang namanya sholat itu wajib dilakukan. Melakukan bagaimana? Sebisanya. Kan gitu. Nah, kalau orang di ICU dalam kondisi nggak boleh bangun, harus tetap di tempat tidur, ya sama seperti tadi. Sholatnya sebisanya. Sholat itu bisa berdiri, bisa duduk, bisa mudtaji'an, lalu yang terakhir bisa apa tadi? Terlentang itu. Ya itu. Bagaimana kalau mau jamaah? Ya monggo. Tapi kira-kira di ICU itu mau jamaah ya rain to. Di ICU itu kan ya yang harus ada di situ itu hanya pasien. Jamaah sama-sama orang ICU gitu. Yang menjaga, kan pada dasarnya tidak boleh dijaga di ICU itu. Yang menjaga ya perawatnya. Yang menjaga perawatnya. Ya kalau mau jamaah boleh kalau bisa. Kalau enggak bisa ya yang penting sholat. Nah, kita kan punya pilihan, ada yang menyatakan sholat itu wajib jamaah, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah. Ya tinggal pilih aja. Matan?
Arabi'u utai kang kaping 4 syaratnya sahnya sholat jamaah ayatawafaqo nazmu sholataihima, harus muafakoh, cocok sholatnya dua pihak, sholatnya makmum dan imam. Ayat tafiqo ittifaq fil af'alil zahirati, di dalam rukun-rukun af'al, rukun-rukun perbuatan yang zahirah. Ya, kalau af'al itu otomatis zahirah. Yang tidak af'al itu yang tidak zahirah. Jadi kalau membaca tasawuf misalnya bisa saja makmumnya enggak dengar. Wa illam yattafiqa fil adadi wa niyati, meskipun tidak harus cocok dalam jumlah rakaat dan niat. Karena yang satu niatnya makmum, satu niatnya imam. Yang satu makmum masbuk, imamnya sudah 3, makmumnya baru 2. Tidak cocok, tidak apa-apa. Tapi dalam hal gerakan fisik, yang zahirah harus sama. Sehingga kalau imam itu misalnya melakukan sujudus sahwi, sujudus sahwi, ya makmumnya ikut. Ojo moh aku sujud sahwi ya ikut. Kalau imamnya melakukan sujud tilawah, ya makmumnya ikut. Nah, kalau di masjid saya, karena jamaahnya itu tidak kulino sujud tilawah, kalau mau sujud tilawah makmumnya memberitahu, ini nanti saya akan membaca ayat ini, ada sujud tilawah. Jadi orang kaget. Makmumnya ndak kaget. Makmumnya yang kaget itu kan, kayak mau Al-Quran kok orang ruku sih kok langsung sujud gitu. Subhanallah. Kacau jadinya. Di subhanallah imamnya dasarnya urung pate pengalaman. Ngadeg meneh terus. Kacau. Falatasihu, maka tidak sah maktubatun khalfa janazatin. Maktubatun sholat wajib khalfa janazatin, di belakang sholat jenazah. Ini kan tidak cocok ini. Sholat jenazah itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, hanya pakai takbir 4 kali. Makmumnya niatnya jamaah zuhur. Iki zuhur ya zuhur sih toh. Padahal imamnya lagi sholat jenazah, au kusufin atau sholat gerhana. Tapi watasi husah az-zuhru, sholat zuhur khalfal asri, di belakang orang yang melakukan sholat asar. Jadi ini maksudnya tidak tahu ya, tidak tahu. Wal maghribu khalfal isya'i, sholat maghrib di belakang orang yang sedang sholat isya. Lu kan waktunya beda, iya beda, tapi kan bisa jadi qadha. Ya, bisa jadi sholatnya qadha atau sholatnya jamak takhir, jamak takdim. Lah teko makmum kuwi pokoknya pengen makmum, teko makmum. Wal qadha'u khalfal adai, begitu juga wong kang sholat qadha di belakang imam yang sholat ada. Wal fardu khalfan nafli, ya, ada lagi orang yang sholat fardu tapi makmum karo wong sing sholat sunnah. Tapi kalau tahu ya jangan loh. Lagi sholat tarawih kok kowe niatnya makmum sholat isya. Lah kurung sholat isya. Iya, tapi itu imamnya lagi sholat tarawih. Wa kadzalika aksukul lidzalika, begitu juga sebaliknya. Al-khamisu ta'i syarat kang kaping 5 alla yukhalifal makmum al-imama fi sunnatin fahishatin. Ya. Tidak boleh berbeda makmum dengan imamnya dalam hal sunnah-sunnah yang fahisyah, sunnah yang mencolok gitu loh. Ini tadi sudah saya contohkan, tapi ini juga menjadi contoh kasujudi sahwi au sujudit tilawati. Asadisu kang kaping 6 ayu tabi'ahu, harus mengikuti.
Fa in takhallafa anhu, kalau ngeri, makmume ngeri oleh melaksanakan rukun, aita akhara anhu, ngeri biruknaini fi'liyaini. Ngeri itu terlambat 2 rukun fi'liyah. Jadi rukun fi'liyah itu yang pertama ruku misalnya. Terus yang kedua i'tidal. Nah ini makmumnya masih berdiri ini. Imamnya sujud, lah terus ruku, i'tidal, ini namanya telat 2 rukun. Nanti mau. Au taqaddama alaihi bihima, atau mendahului sebaliknya. Imamnya masih baca Al-Quran, makmumnya sudah i'tidal. Batolat bila uzrin tanpa uzur, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Wa sayati syarhul a'dzari. Nanti penjelasan tentang uzurnya jamaah akan ada di belakang. Wasunnatu fil mutabaati, sunnah dalam hal ngikutin. Fa in takhallafa anhu, ayata akhara fi'lul imam, perbuatan imam berakhir. Ayata akhara fi'lul makmum an fi'lil imam. Perbuatan makmum itu harus carry, harus lebih belakang daripada apa yang dilakukan oleh imam. Tapi wa yataqaddama ala faraghihi, ya, supaya rampungnya duluan. Jadi misalnya begini maksudnya ya. Imam ruku, sesudah ruku baru makmum ruku. Rampungnya ruku makmum itu sebelum imam itu i'tidal. Itu yang sunnah begitu. Rampungnya ruku makmum, tapi jangan i'tidal, jangan. Rampung melakukan ruku itu harus lebih dulu, bagusnya lebih dulu daripada imam. Karena itu imam itu ya disunahkan agak panjang. Imamnya lebih cepat timbangannya makmumnya lagi. Terawih tahun 70-an gue terawih. Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Allahu Akbar. Wal akmal minhu, jadi sempurnanya ayat akhara ibtida'u fi'lil makmum, perbuatan makmum atau amal makmum itu belakangan anjami harokatil imam, dari seluruh gerakan imam, tapi wa yataqaddama ala faraghihi, rampungnya diusahakan lebih dulu daripada imam. Rampungnya, bukan pindahnya ya, tapi rampungnya. Wa idza kana fil masjidi, salat jamaah ning masjid fayuzadu syartun, maka ditambah 1 syarat. Nek ning masjid, alla yakuna hunaka hailun. Di antara makmum dan imam itu tidak ada penghalang. Yamna'u kang menghalangi usulal makmum ilal imam, itu nyambungnya makmum kepada imam. Harus tidak boleh ada penghalang. Sampai pertanyaannya, imamnya di sini, makmumnya di belakang pilar itu. Bagaimana itu? Ayyum kina,
Bagi makmum memungkinkan al-wusul sampai ilal imami kepada imam walau bizwirarin, meskipun dengan cara nyambungnya itu bisa bolak-balik. Bolak-balik itu artinya bisa geser-geser. Jadi sampean kalau di belakang pilar, imamnya di sini, ya nyambung. Ya, itu nyambung meskipun sampean harap nyambung itu kudu apa itu? Kalau baris berbaris itu namanya apa itu? Lali kanan. Nek geser ke kiri, geser ke kanan itu apa? Komandonya gimana? Langkah ke kiri. 1 langkah kiri, gerak. 2 langkah kanan, gerak. Lali aku mbiyen dadi pramuka ya iso. Walau bizwirarin dengan belak-belok, wa in itofin dengan berpaling, bi ayyuliya dhahrahu bil kiblati asna amrurihi bil masyi al mu'tad fala yadurru dzalika. Jadi imam karo makmum ki ojo no penghalang. Nah kalau jamaahnya banyak, ya yang diukur makmum yang di depannya. Ini kalau sampean jamaah dengan imam di sini, sampean nggon jobo apa kuwi? Di plaza, lawangnya ditutup. Ini tidak usul. Jadi lawangnya itu harus dibuka. Demikian karena waktu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada malam telah selesai. Untuk kita berlah tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.